Program Chit Chat Cu, kerjasama kami bersama Like Lingkar Inspirasi Keluarga Edukatif, dan mengantar jumpa Anda kembali dengan Julia di sini, dan tentunya narasumber yang luar biasa, Mbak Eti Prasetya. Selamat Halo. pagi, Mbak Eti. Selamat pagi. Iya, sahabat RPK, kita mau bahas satu hal nih yang mungkin udah akrab gitu ya, tapi kita elaborasi lagi ya Mbak Eti ya sekarang ya, tentang pendidikan formal dan juga pendidikan non formal gitu. Ya, kita mungkin udah tahu ya bedanya ya Mbak Eti ya. Kalau formal itu biasanya ada kurikulumnya ya kan, ada waktunya tertentu yang harus ditempuh dalam belajar gitu. Nah, kalau yang non formal itu wah ini tambahan nih. Biasanya tuh keterampilan-keterampilan. Tapi mungkin kita dengar dulu nih dari Mbak Eti sendiri ya. Kenapa Mbak Eti angkat satu topik ini? Alasannya dulu. Jadi gini Mbak Jul, beberapa waktu lalu ada yang tanya-tanya kan, sebenarnya dunia pendidikan itu ada berapa jenis sih kan gitu. Oke. Terus kemudian kalau daycare, kemudian ada PKBM, ada kursus itu masuknya mana? Gitu. Oke. Ada ijazahnya enggak? Gitu. Iya. Ya, Diakui karena nggak kan sih gitu ya? Udah pasti ya. Iya. Kalau formal udah pasti kan ya, pasti ada pendidikan, ada ijazahnya. Kemudian guru belajar sudah sesuai targetnya, ya kan ada RPL-nya dan seterusnya. Kalau pendidikan non formal kan masih tanda tanya karena banyak yang ada daerah abu-abunya lah kesannya gitu. Gitu ya, daerah abu-abunya. Nah itu daerah abu-abunya tuh kayak gimana tuh? Nah itu daerah abu-abunya seperti apa kan gitu. Nah, yuk kita ngobrolin Kita ngobrol ya. Siapa tahu masih ada yang masih bingung gitu kali ya Mbak Eti ya. Nggak apa-apa, kita angkat lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan saja ya. Nanti bisa lakukan di 8.444 atau SMS WhatsApp di 0815 18004 terkait apa yang kita sampaikan pagi hari ini gitu ya. Oke Mbak Eti, pendidikan formal dan informal. Kalau formal kan kita udah tahu jenisnya ya, tentang sekolah ya. Jenisnya ya, dan itu sudah jelas ya, kan dia berjenjang dari TK, SD, SMP, SMA, terus perguruan tinggi. Kita sudah lewat nih ya, kita sudah pernah masuk. Nah, kalau pendidikan yang non formal itu sudah pasti berbeda. Kalau pendidikan non formal itu adalah jalur pendidikan yang berada di luar jalur pendidikan formal. Yang tadi, tapi ada yang dilakukan secara terstruktur dan berjenjang juga, ya kan. Contohnya kayak di PKBM ada paket A, paket B, paket C, ya kan. Itu kan setara dengan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Nah, ini menarik nih yang disebutin sama Mbak Eti itu ya. Kalau yang berjenjang tadi kan kita udah tahu ya, sesuai dengan usia biasanya ya. Kalau nggak melampaui usia itu loh nggak bisa nih gitu. Biasanya kan masuk usia sekian gitu ya. Nah, kalau yang tadi disebutkan sama Mbak Eti, PKBM yang itu usia nggak dipermasalahkan ya Mbak Eti ya? Ya, kalau usia dia tidak dipermasalahkan karena pendidikan itu yang non formal itu sebenarnya mencakup banyak kegiatan-kegiatan, dan itu kan diinisiasi oleh masyarakat untuk membantu orang-orang yang misalnya putus sekolah, kemudian homeschool, kemudian karyawan yang belum tamat misalnya SMP atau SMA, dia ingin sekolah lagi ya kan, melanjutkan pendidikannya tapi usianya sudah nggak nyampe kan gitu, nggak sesuai sama pendidikan yang formal, maka dia dimasukkan ke pendidikan yang non formal. Itu ya, pendidikan non formal. Memang agak susah mungkin kalau di tempat di sekitar kita gitu kan, nggak banyak ya. Kalau yang berjenjang itu kan udah ketahuan nih Mbak Eti ya. Iya betul. Jadi pendidikan non formal itu sebenarnya waktu belajarnya itu juga tergantung dari waktu selaknya dia kan gitu. Misalnya anak-anak homeschooling itu belajar kan 24 jam ya. Tapi kan dia bisa masuk ke pendidikan non formal, ke PKBM itu untuk ujian penyetaraan. Jadi kalau sekarang sudah hampir mirip juga sama ujian sekolah formal. Karena untuk masuk ke PKBM itu minimal usia juga 7 tahun. Sama, tapi
untuk usia yang lainnya itu bebas. Bebas Misalnya dia ya. Mhm. lulus SMP tahun 97 ya kan. Mhm. Ya, kemudian dia mau masuk SMA sekarang, ya boleh aja kalau Boleh masih ya. sanggup ya. Oke. Karena kan karena kan ijazahnya itu ijazah penyetaraan gitu. Mhm Jadi mhm. disetarakan dengan sekolah formal. Oh gitu, iya ya, mungkin ada keperluan ingin, mentuntaskan kemarin tuh belum tuntas nih SMP gitu ya, Iya, kemudian dia pengen mau dapat masuk ijazah kan, mau SMA. kerja gitu ya Mbak Eti ya, biasanya kan kalau mau kerja ijazahnya mana nih gitu, ya Iya, kan? karena memang di negara kita ini orang-orang itu lebih suka dengan ijazah ya gitu. Mhm mhm. Yang untuk Walaupun untuk yang mampu gitu ya Mbak Eti ya? betul betul. Padahal dia mampu misalnya dia Heeh, lulusan SMP tapi dia heeh, sudah bekerja di perbengkelan misalnya selama iya, 12 tahun ya oke, kan. heeh, Ya kan, ketika dia pengalaman akan oke, melanjutkan lagi kan harus ada ijazahnya kan, misalnya dia mau mhm, masuk ke perusahaan yang betul bagus, betul, kemudian mau ini, nah itu harus ada ijazah penyetaraannya, harus mmm. punya ijazah SMA-nya minimal kan gitu, Mhm atau mhm. SMK lah gitu. Iya iya, ini banyak sih, mungkin nggak semua perusahaan, tapi biasanya nih gitu ya, ada Iya, klasifikasi kalau misalnya mau naik jabatan nih gitu, oh dia bukan S1 nih, nggak dimasukin, misalnya gitu ya. iya, Atau dia SMP, wah dia bukan ijazah SMA, berarti nggak boleh nih masuk ke kategori ini gitu. Emang pengkotak-kotakan itu yang akhirnya orang cari, aduh gimana nih ya, iya, ijazahnya belum supaya selesai. Mhm. supaya bisa masuk ke tempat, dunia kerja yang formal, Mhm. maka dia harus punya, ijazah penyetaraannya itu. Iya, tapi sebenarnya ini adalah kabar baiknya ya Mbak Eti ya. Kalau yang kemarin-kemarin belum sempat lulus dari SMP atau SMA, SD misalnya gitu, mau Mhm, melanjutkan di pendidikan yang non formal yang itu boleh gitu ya. boleh, Masih sangat boleh. bisa dan sekarang Iya, bisa dapat ijazah juga ya di iya, apa samakan atau disetarakan gitu ya Mbak Eti ya. disetarakan, Hmm. namanya ujian kesetaraan. Jadi Mhm. disetarakan dengan, ijazah yang formal, Oke, ini kalau iya. misalnya proses belajar, mengajarnya itu gimana tuh kalau yang, non formal ini Mbak Eti? Kalau yang formal itu kan masuk jam 7 gitu ya, Ya pulang jam pulang dua jam belas 12 atau jam gitu. 3 ya Iya, kan. Nah kalau itu ini? kalau non formal itu pembelajarannya, fleksibel, Mmm, ya kan. Dia ada yang online, ada yang mmm, offline kan mhm gitu. Kalau mhm yang offline tuh biasanya yang praktek ya, kayak mhm misalnya praktek memasak, praktek kebengkelan, mhm kemudian hastakarya, mhm. yang bisa, tujuannya itu membantu, si, peserta belajar ini untuk punya keahlian supaya bisa melanjutkan hidupnya gitu. Oke. Ini bisa dipisahin nggak Mbak Eti, misalnya gini, non formal yang Mbak Eti maksud di awal itu kan, apa ya, mereka-mereka yang kemarin putus sekolah gitu ya, pengen melanjutkan lagi, supaya dapat Ada, ijazah. Ada betul. juga yang, non formal yang hanya keterampilan nih Mbak Eti ya, supaya Betul, nanti nggak overlap nggak gitu, rancu ya. nggak rancu gitu, loh gitu, non formal kok dapat ijazah gitu, aku kemarin kursus nggak dapat kok, cuman dapat ini kali ya, sertifikat. Sertifikat, Nah, ya. iya iya, Jadi itu ada mendukung. sertifikatnya. Kalau Mhm, untuk yang kursus yang maksudnya yang jangka pendek ya, mhm, itu masuknya ke sertifikat gitu. mhm, Sertifikat keahlian lah gitu. iya Misalnya, iya, dia nyalon, mhm, belajar mhm, jahit. Karena kan ini yang non formal itu salurannya cuma di PKBM ya, Pusat Kegiatan mmm, Belajar Masyarakat. oke, Jadi, untuk ujian-ujian, kemudian untuk ini, sertifikat, itu bisa ke mhm, PKBM. Biasanya bisa, PKBM oke. penyelenggara itu, mengadakan seperti itu. Mmm, hampir semuanya gitu dia difasilitasi atau ada, apa ya, spesifikasi atau ada ketentuan lain nih yang harus dipahami sama masyarakat Mbak Eti, kalau misalnya mau melanjutkan, sekolahnya untuk dapat ijazah tadi? Nah, kalau di PKBM ada beberapa PKBM yang memang, full ya, full fasilitas ya. Mmm, Artinya dia ada pembelajaran, yang teknis dan non mmm, teknis, kemudian mmm, ada akademik, ada yang non akademik. Nah, mmm, itu biasanya ada beberapa PKBM yang seperti itu. Kemudian ada juga PKBM yang hanya mengkhususkan hanya menerima untuk
ujian penyetaraan saja. Jadi paket A, paket Oh, B, oke. paket C, ya kan. Mmm, Tidak ada kegiatan keterampilan, mmm, kemudian kecakapan hidup, itu nggak mhm, ada. Itu mmm. ada yang PKBM yang seperti itu. Karena kan memang rumit sekali ya Iya, PKBM itu betul betul. sebenarnya itunya luas banget Luas, gitu loh. bener ya. Heeh, lebih luas dari pendidikan formal sebenarnya. Iya, dan orang-orangnya kan sebenarnya udah kepada gede-gede gitu ya. Jadi Iya, iya, kayak iya. beda gitu loh handle-nya ya nggak sih Mbak Eti? Iya, benar. Handle-nya memang beda. Kemudian kurikulumnya kan juga setiap PKBM punya kurikulum walaupun mengacu kepada kurikulum akademis pendidikan formal, Mhm, tapi kegiatan-kegiatan yang kursus-kursusnya itu kan beda-beda, nggak ada yang bener, sama nggak ada gitu yang loh. sama ya. Iya. Oke, ini menarik sih sebenarnya Mbak Eti ya. Mungkin, banyak yang belum tahu ya sebenarnya gitu, atau mungkin udah tahu tapi masih bingung gitu Mbak Eti ya. Gimana sih Iya. awalnya sih gitu, apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah orang-orang awam ini kalau misalnya ingin melanjutkan gitu, Mm-mm. sekolahnya gitu misalnya dia SMP gitu ya Mbak Eti ya kemarin ya. Iya. Iya. SMP, kelas 2 SMP udah keluar gitu misalnya Mbak Eti. Dan otomatis kan dia harus dapat ijazah SMP dulu baru ke SMA ya. Tapi Iya. untuk masuk ke SMA dia nggak memungkinkan usianya. Jadi ibaratnya dia mau lanjut terus di PKBM gitu ya. Nah itu apa sih yang harus dilakukan Mbak Eti? Misalnya kalau dia putus sekolah, Mmm. ya kan, dia putus sekolah dari sekolah formal bisa minta surat keterangan Oh, bahwa oke. dia putus sekolah kan. Kemu Dari sekolah yang di Dari awal? sekolah yang lama, iya, kalau Kalau masih misalnya mungkin kan. case-nya dia pindah gitu ya, misalnya pindah ke luar kota gitu, nggak bisa menghubungi sekolah yang lama, atau sekolah yang lamanya tutup nih Mbak Eti gitu. Nah Oh, itu gimana bisa dapat mendaftarkan diri ke PKBM, nanti akan didaftarkan lagi. Kan akan masuk ke oh, Dapodik ya, Mbak. Kan oh kalau gitu. sekarang Dapodiknya itu sudah nyambung, ya kan, nyambung ke Mhm, NIK, kemudian mhm, nyambung ke apa namanya, banyak lini, maka mhm. otomatis itu akan ditarik datanya ke sekolah yang baru Oh, kalau misalnya dia pindah gitu loh. oh gitu. Nah, itu ada bukti surat pindah, tapi kalau memang suratnya sekolahnya udah tutup, pasti Mhm, kan Dapodik juga udah lihat bahwa sekolahnya udah tutup. Nah, ya oke. otomatis akan diambil, dimasukkan kan gitu, Oh, jadi harusnya logikanya. dicoba di tempat yang, didata di tempat Di yang tempat mungkin masih bisa yang ya, baru biasanya di punya baru. Dapodik, ya. Oh, oke. Oke, kalau misalnya tiba-tiba udah hilang nih Mbak Eti berkasnya nih, orangnya mungkin udah usia kira-kira ya usia 30-an nih ceritanya gitu ya. Iya, berarti dia mulai lagi kan dari Iya, awal kan. heeh, Misalnya dia masih SMP kelas 2, ya berarti ngulang lagi dari SMP kelas 1 sampai dia heeh, dapat ijazah untuk iya. ujian penyetaraan. Setahu Oke, saya gitu. kemudian, untuk berkas-berkasnya di awal untuk pendaftarannya apa? Sama seperti Sama? dia mendaftar seperti sekolah Mmm, biasa, mmm, misalnya foto, mmm, kemudian ada KK, kemudian ada oh, iya iya iya, akte kelahiran. Kalau misalnya tidak punya akte kelahiran kan heeh. kalau yang udah dewasa di atas 17 sudah pakai KTP ya, KTP, gitu. mhm. Nah gitu ya. Jadi, ya mungkin nih salah satu cara dan salah satu jalan nih ya, masih ada jalan menuju Roma nih Mbak Betul. Desi. Yang Jadi kalau belum heeh, sempat menyelesaikan pendidikan dasar dan mhm. menengahnya di sekolah formal bisa masuk ke PKBM. Ya ya. Jadi coba cek and recheck juga nih, apakah di domisili kita tuh ada PKBM gitu ya Mbak Eti ya, bisa Iya, tanya. iya. Nah itu tanyanya ke mana nih? Ke RT, ke kelurahan? Biasanya ke kelurahan sudah ada sih, Mbak. Setiap Mmm, kelurahan tuh biasanya ada PKBM. oke. Oh Iya, gitu. yang namanya PKBM negeri ya, yang Mhm, punyanya pemerintah. Tapi mmm. sekarang sudah banyak juga PKBM swasta yang Oh, kalau kalau di sekolah formal itu namanya sekolah internasional lah gitu. Loh, enggak mmm, ya? Namanya gitu ya? sekolah yang punya kurikulum berbeda lah dari sekolah formal yang umum yang di negeri misalnya. Kalau negeri Oke, kan sekolah sudah jelas ya dari dinas pendidikan dan macam-macamnya rintilannya ada. mhm, Nah, kalau sekolah yang swasta itu kan banyak tambahan-tambahan kan, include apa, include apa, include apa gitu. gitu. Nah, Tapi di sama PKBM. ya, diakui semuanya gitu ya, Mbak Eti ya, Betul, ijazah ini betul. gitu. Oh, oke. Jadi ini, ada apa namanya, informasi baru juga untuk sahabat RPK yang mungkin mau melanjutkan yang kemarin putus gitu ya, Mbak Eti ya. Iya, Eee, menarik kan ya? menarik, iya gitu loh. Jadi, oh iya ya nggak usah malu-malu lagi ingin dapat ijazah Betul, SMP betul. atau SMA Iya. karena biasanya suka ditanya sih ya, karena kita nih banyak perusahaan yang kalau misalnya nggak punya ijazah agak susah untuk, diterima gitu ya Mbak Eti ya.
Di Iya, dan mmm, PKBM biasanya di PKBM, kayak saya punya PKBM juga itu, mmm, biasanya siswa-siswanya justru, orang-orang yang, anaknya memang tidak mampu untuk bersekolah formal. Tidak mampu dalam artian, eee, tidak mampu materi iya, mungkin ada beberapa, kemudian dia tidak mampu untuk, apa namanya, bergerak, inklusi, seperti itu ada. Nah gitu. Itu oke. masuknya sekolah pendidikan non formal. Pendidikan non formal. Nah, Mbak Eti ini kan punya PKBM ya, pengalaman-pengalaman apa nih, suka dukanya ya kali ya? Kalau misalnya mereka udah lama nggak belajar gitu loh Mbak Eti ya, kan Mhm, untuk tune lagi gitu di pelajaran ini kayaknya agak susah ya gitu. Apa iya sih yang benar. perlu dilakukan? Tipsnya gimana tuh Mbak Eti? Oh, kalau yang sudah misalnya dia sudah bekerja ya kan, Mhm, otomatis kan, dia sudah fokus pada pekerjaannya, iya, maka kita akan memberikan, apa, pengingat kembali, mmm, pengulangan kembali pembelajaran mhm, seperti ini, ya kan, mhm, dulu pembelajaran ini. Jadi kita biasanya kalau di PKBM saya itu mhm, 40% itu pembelajaran akademik, oke. 60% itu proyek dan pendidikan kecakapan hidup. Jadi Oh, oke. ada kursus, ada Mmm, sanggar belajarnya, nah mhm. seperti itu. Oh Jadi menarik nggak ya. jadi nggak, apa, melulu itu dia belajar akademik. Akademik ya. Karena kan dia sudah kerja kan, gitu. Betul, iya. Nah Untuk skill sih sebenarnya sebenarnya oke sudah ya, cuman oke, butuh ya. hitam di Butuh atas yang putih. namanya ya betul, hitam di atas putih. Iya, butuh fisiknya ini loh ya, yang untuk Iya masuk ke iya. beberapa perusahaan gitu, atau mungkin untuk Untuk kenaikan pindah atau heeh, apa kan iya iya, gitu, itu perubahan diperlukan, betul. gitu. Nah tadi Mbak Eti di pendidikan non formal yang PKBM itu kan ada ya, yang formal maksudnya pelajaran akademisnya dan juga tadi Mhm. ada keterampilannya. Nah itu dipisahkan nggak? Kalau untuk keterampilan kemudian sertifikatnya sendiri gitu? Oh Atau enggak, itu biasanya ada masuk di dalam apa, raport yang sekarang ya, kalau raport oh, yang terbaru kan formatnya sekarang sudah ada, mhm, keterampilannya, kemudian mmm. ada muatan lokalnya, Oke gitu. oke, ya ini PKBM berarti salah satu dari pendidikan non formal ya Mbak Iti ya, Iya, di samping pendidikan non formal yang lainnya seperti kursus-kursus yang banyak bertebaran itu di luar ya. betul Kalau di betul. sana itu kan, kita mudah mendapatkan gitu ya dan pasti juga, pendaftarannya lumayan gitu ya. Iya, Eee, betul. nah kalau di PKBM ini bedanya dengan non formal yang model keterampilan-keterampilan begitu, apa Mbak Iti? Nah, kalau yang keterampilan kan udah pasti ya khusus ya, misalnya Mhm, dia keterampilan setir mobil, itu hanya khusus mhm, untuk setir mobil. oke, Kalau kita kan keterampilannya banyak, kalau mmm, yang kecakapan hidup misalnya mmm, dia belajar, apa, mmm, memasak oke, gitu. iya iya Nah, iya, itu menjahit, itu kan, mmm, salah satu kecakapan hidup yang memang harus dilatihkan. Kemudian mmm, ada lagi berenang, ya kan, mmm, kemudian misalnya kita mengajak camping, itu untuk mhm, latihan dasar kepemimpinan, seperti mmm, itu. Nah, mhm. itu adanya di PKBM. Menarik ya. Ada pramuka, Jadi itu adanya di semua PKBM. oke, jadi semua keterampilan hidup itu diajarkan ya. Kalau di non Iya, formal yang lain tuh kan cuman satu bidang ya, Mbak Eti ya? satu bidang dan itu khusus Oke, kan, misalnya kayak mmm, sanggar belajar bimbel, itu kan khusus ya, kalau mhm, bimbel memang untuk akademis, ya kan. mhm, Misalnya dia mhm, mau ujian apa, mhm, kemudian dia dibimbelkan, misalnya mmm, seperti itu. Nah, kalau mmm, di PKBM kan memang, itu lintas usia ya, iya, lintas usia, kemudian oke, lintas apa, pembelajaran, lintas mhm, akademis. Nah, mhm, itu biasanya bertemu banyak orang yang, mhm. memang punya keahlian-keahlian khusus sehingga kita bisa saling apa, Oh, bersinergi kan, oke, saling saling memberi, membantu, mengisi iya, ya? saling memberi, karena ada Oh, oke. grup-grup belajarnya kan gitu. Betul betul betul. Nah tadi, di perbincangan kita Mbak Eti juga sebutkan tentang inklusi ya, anak berkebutuhan khusus. Nah ini Betul kan, betul. ini menarik ini kita bahas ya. Mungkin dulu, kayaknya kok nggak ada tempat nih ya buat mereka-mereka ini gitu ya. Tapi Iya iya. ternyata jawabannya tuh di PKBM ini ya Mbak Eti ya. Oke sebelum kita bahas tentang inklusi anak berkebutuhan khusus ini, ada yang mau bergabung nih Mbak Eti bersama kita ya, kita jumpai. Oh, baiklah, Iya. silakan. Oh sudah terputus, kenapa tuh? Kenapa ya? Coba dicoba kembali, sepertinya ada kesalahan teknis di sana. Mungkin Iya, bisa baiklah. dihubungin kembali ya. Oke, tentang anak berkebutuhan khusus ya, atau inklusi ini tadi Mbak Eti ya. Iya. Kadang-kadang merasa,
wah ini nggak ada nih sekolah yang buat anak-anak ini gitu. Biasanya ada sekolah Iya, yang menolak. ada. Oh. Kemudian tiba-tiba langsung dimasukkan ke sekolah luar biasa, kan gitu Oh ya. iya, sebentar Mbak Eti, jangan menggebu-gebu dulu. Ini sepertinya yang tadi keluar masuk lagi nih. Jadi kita Oh, bukain baiklah. pintu dulu ya. Oke, Silakan. selamat pagi. Makasih, pada selamat pagi Iya. menjelang siang. Temennya Mbak Eti nih, Pak Oh, Ferry. pasti Pak Ferry. Halo, apa Oh, kabar iya. Pak Ferry? Kabar baik, terima kasih, salam sehat ya. Iya. Mbak Eti, Mbak pasti. Julia. Gimana Saya Pak? mau nanya dulu, Mbak Eti lagi humi nyender nggak? Kayaknya seru banget kalau nyender. Enggak ya? Oh gitu ya. Lagi Oh nggak ya? gitu. yang penting Apa ini? audionya tetap oke banget. Perkara mau nyender gitu rebahan ya. nggak apa-apa sih. Cuman kalau lagi on cam nggak enak juga ya kalau rebahan. Ya Enggak, ampun. Nanti kalau pas lagi udah break tuh biasanya rebahan baru kali. ya, kan ngemil-ngemil. Oke. Nah, mau menanyakan kebetulan ini bagian yang sebenarnya PR beberapa waktu yang lalu, Mbak Eti, Mbak Julia, cuman maksudnya karena belum pas sesuai topik ya saya tahan-tahan nih mumpung. Nah, sekarang mumpung ada. Ya sekarang jadi udah nggak ditahan ya. ya, terima kasih. Tadi udah minum obat dulu. Hmm. Mau menanyakan gini, dari sisi konversinya, Mbak, maksudnya Hmm. saya sangat melihat nyaman peserta didik itu kalau kejar paket apapun ya ABC begitu, yang sistemnya adalah homeschooling ataupun sekolah alam dan seterusnya. Ini tidak menyebut merek ya, maksudnya dia nyantai begitu. Nah, itu kan pemahaman Betul, life betul. skill-nya Sekolah nyantai alam ya. Memang pendidikan alternatif. Iya, artinya saya takutnya yang saya sebut kedua itu sudah brand mereka sehingga dianggapnya penggiringan ke sana, padahal bukan. Nah, maksud saya Oh bukan. bukan ya, oke. Maksud saya begini, Mbak, itu kan anak-anak jadi paham, oke, karena kalau yang di lapangan itu saya nggak tahu nih, mohon koreksinya juga kalau sampai dengan yang paket C setingkat SLTA itu apakah juga nanti walaupun di lapangan akan terjadi harus memahami rumus. Kenapa ini saya tanyakan konversi? Karena kalian saya mau tanya loh, nanti pada saat ujian penyamaran apa Mbak Eti istilahnya penyetaraan itu kan bentuk soal-soalnya semua materinya pakai kurikulum yang formal. Nah, Betul. bagian konversinya antara si anak-anak yang sudah nyaman dengan belajar begitu paham. Saya bercandain itu kadang-kadang beli gula 1 kilo diparuh bagi 2, nggak usah pakai pembilang penyebut dicoret-coret, otomatis itu setengah paruan gitu kan, itu paham. Tapi ya kan daripada kalau ngomongin pembilang penyebut dipecah dicoret-coret, oh yang ini disamakan, samakan yang bagian bawah samakan atasnya gitu kan, agak ribet pakai kertas. Karena kita belinya di pasar tradisional, anaknya disuruh beli gitu kan, pokoknya beli sekilo dipecah bagi 2 paruan atau dipecah bagi 4 jadi perapatan begitu ya kan. Nah itu kan paham. Nah tapi maksud saya begitu ketemu soal-soalnya ujian paket ini itu saya nggak tahu apakah materinya sama persis sama dengan ujian formal kita atau sudah sebegitu cairnya sama seperti anak-anak yang ikut homeschooling gitu, Mbak. Sehingga nggak problem nanti ini maksudnya apa sih, kami paham dengan ini di lapangan tapi nggak sinkron sama jenis soal yang formal tadi begitu. Sebelum saya turun ada yang mau ditanyakan nggak Mbak Eti? Karena saya gergetan dengan ini, tapi saya takutnya ada yang ditanyakan, saya udah turun. Atau cukup jelas Mbak Eti? Jelas ya Mbak Eti ya? Mbak Yulia main jelas aja. Siapa tahu pertanyaan saya tidak dimengerti kan gitu, saya akan ulangi. Atau Mbak Etinya ada gangguan nih kayaknya nih ada Pak Ferry ya. Mungkin nanti dijelaskan gitu aja ya Mbak Yulia, aku dengar lewat radio bahwa poinnya lah kan ada soal itu ada bakalan ditanya pemahaman rumus. Sementara kalau kita nyaman dengan yang anak-anak sambil di kehidupan sehari-hari kan masa iya sampai dibelajarin rumus. Nah nanti kalau nggak sinkron gimana? Selama ini apa yang terjadi dengan seperti itu begitu? Baik. Konversinya begitu. Mungkin itu aja Mbak Julia, Mbak Eti sukses selalu. Selamat pagi semua. Selamat pagi gitu. Seharusnya mungkin menambah pengalaman, sepertinya Pak Ferry harus duduk bersama gitu ya. Pengen tahu nih soal-soalnya gimana gitu ya, ujiannya ya. Sebaiknya part 2 nanti kita bahas tentang anak-anak berkebutuhan khusus kali ya, sekolah non formal untuk anak berkebutuhan khusus, karena saya ada beberapa pertanyaan juga sih nanti gitu, karena waktunya udah nggak mungkin cukup ya. Nih ya, nggak keburu ya, kita jawab Pak Ferry aja dulu.
Baru Ya, nanti yang non formal untuk inklusi, anak-anak inklusi di Rabu depan ya Mbak Eti ya. boleh, Oke, kita boleh. bahas tuntas ya terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini karena itu tadi kata Mbak Eti, anak-anak ini sebenarnya dimasukin ke sekolah luar biasa biasanya ya SLB itu ya. Iya, Padahal sih di SLB. sebenarnya enggak gitu, harus Kan masuk ke banyak ya, klasifikasi formal. untuk anak berkebutuhan khusus itu banyak sekali. Betul. Nah, Jadi, nanti nah untuk dibahas. Hmm, orang-orang yang belum tahu akhirnya memasukkan semua anak-anak yang berkebutuhan khusus itu masuk SLB. iya, Padahal kasihan padahal kan sebenarnya kalau misalnya betul. dia ternyata gifted, kemudian dia Hmm, cerdas sekali, heeh. kemudian cuma speak delay, Cuman dia belum bisa berbicara gitu, iya belum ya. bisa bisa. Nah, itu dimasukin ke situ ya Mbak Eti ya. Iya, Padahal kan kasihan ya. kasihan ya. Oke, nanti kita bahas ya di Rabu depan ini ya. Kita kupas abis Oke, terkait dengan hal-hal itu. Kita jawab pertanyaan Pak pertanyaan Pak Ferry Ferry dulu. Kayaknya yang Pak Ferry tentang harus ikut konversi ya. ujian dulu deh kayaknya dia ya. Dia harus baca soal-soal dulu nih Mbak Eti ya supaya tahu. Jadi kalau yang mengenai konversi itu Pak Ferry yang mengenai rumus-rumus, karena dia anak-anak yang dari PKBM itu kan umumnya semua berkehidupan sehari-hari yang normal ya, artinya Mm-mm. mengerjakan soal seperti tadi beli gula setengah kilo Hmm. bentuknya seperti apa, nggak perlu dicoret-coret dan seterusnya. Itu kan memang pemerintah kan sudah membuat kurikulum merdeka ya. Hmm. Oke. Nah, kurikulum merdeka itu ada literasi, ada Hmm. numerasi, ya kan. Mm-mm. Nah, itu semua soal-soal dituangkan di sana yang penerapannya pada kehidupan sehari-hari, Oke. ya kan. Mm-mm. Misalnya kita pergi ke pasar, ya kan. Mm-mm, Ada mm-mm. soal cerita nih. Kita pergi ke pasar, kita akan jarak tempuh dari rumah ke pasar ada 15 kilometer misalnya. Mhm. Berapa waktu yang bisa dicapai dari rumah ke pasar kan gitu. Oke. Nah, itu biasanya ada penjelasannya, ya kan. Soal cerita gitu ya Mbak Eti ya. Ya, kemudian misalnya saya menjelaskan tentang olahraga, itu akan masuk ke olahraga juga loh, ya Mhm. kan. Selain jaraknya berapa, 15 kilometer itu di waktu tempuhnya berapa, kemudian jika menggunakan kendaraan bermotor berapa Mm-mm. lamanya, kan itu Mm. sebenarnya mengajarkan anak untuk lebih berlogika, ya Berlogika, kan. betul. Cara berpikir yang sistematis. Mhm. Sebenarnya seperti itu tujuannya, yang itu tadi literasi, numerasi segala macam itu. Nah, itu juga masuk di PKBM juga ada. Itu untuk belajar tentang akademis. Nah, mengenai rumus-rumus ya kan, kalau di kita biasanya tidak mengajarkan rumus banyak-banyak karena kita tidak akan menyuruh dia untuk menghafal. Kebanyakan di PKBM itu diajarkan tentang keterampilan hidup. Tapi ketika akan ujian, itu akan diajarkan, tetap akan diajarkan. Okay. Karena 40% itu kan memang akademik, pembelajaran akademik. Disesuaikan dengan soal-soal yang akan dikeluarkan. Biasanya kan ada kisi-kisi soal, kemudian ada tryout-nya. Nah, itu akan diajarkan. Oh, nih yang bakalan keluar bagian ini, misalnya. Okay. Kisi-kisinya gitu ya Mbak Eti ya. Pecahan itu seperti ini. Kemudian kalau misalnya soal cerita bentuknya seperti ini. Nah, itu ceritanya Pak Ferry. Jadi tetap bisa dikonversi. Bisa ya, pokoknya diatur lah gitu. Itu biasanya pasti lulus ya Mbak Eti ya, anak-anak didiknya tuh ya? Atau belum tentu juga, belum ada tentu yang tinggal ya? kelas juga. Oke. Kalau tinggal kelas kan biasanya dia remet ya, remedial gitu. Biasanya kalau kita modelnya, kalau di PKBM saya itu modelnya adalah ada rapot bayangan. Jadi diberikan rapot bayangan sebelum rapot yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya rapot bayangannya itu jelek, berarti dia harus remedial. Mata pelajaran apa. Oh, hanya remedial ya Mbak Eti. Berarti selalu ada kenaikan ya, kenaikan tingkat. Maksudnya lulus gitu ya. 100% lulus ya, dengan remedial tadi ya. Oke. Jadi karena kan ketika remedial kan akan dijelaskan, ini loh tadi kalian itu mengerjakannya yang di sini tidak tepat, misalnya seperti ini. Tapi memang biasanya pembelajaran di PKBM itu memang beda sama sekolah formal. Kalau di PKBM itu kan pembelajarannya benar-benar tidak textbook. Jadi kita hanya garis besarnya, misalnya pembelajaran tentang hewan-hewan atau pelajaran tentang fisika. Kita tidak textbook melihat bukunya, walaupun rumusnya sama. Gitu. Jadi praktis gitu ya Mbak Eti. Dan dibikin pendek ya, supaya tidak membosankan. Sebenarnya seperti itu. Jadi ini khusus ya. Oke.
Oke, ini good news sih sebenarnya Mbak Betty ya, ada sistem kejar paket. Kalau untuk SMA itu C ya, kalau Paket C, setara SMP itu kalau setara SMP paket B. B. Oke, kalau SD Kalau A. A. Oke. Nah, ini bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Karena dunia ini membutuhkan bukti fisik gitu. Kalau kita itu Iya, sudah kebetulan melampaui. memang banyak Mbak Yulia yang itu apa namanya buruh-buruh yang masih lulusan SMP, mereka akan mengejar ke paket C kan Paket C gitu. ya. Oke. Karena supaya bisa ada peningkatan income kan kalau ijazahnya lebih tinggi kan Iya, seperti iya. itu. Iya, Ada iya. persyaratan sih. Ada sih ya, persyaratan itu memang diwajibkan, karena itu pastikan PKBM yang ada di sekitar ini bisa dimanfaatkan gitu ya dengan baik gitu. Ya, betul. Dan persyaratan-persyaratan itu bisa ditanyakan langsung gitu ya Mbak Tia. Yang penting nggak dipersulit lah gitu ya. Ya, betul. Ah, Sebenarnya orang-orang yang mereka itu putus sekolah atau tidak sempat melanjutkan ke sekolah itu kan pasti punya kendala ya. betul, betul. Awalnya itu pasti mereka sebenarnya tidak ingin juga Iya, tidak benar. sekolah kan gitu. Nah, Mm-mm. hanya mungkin kesempatannya kadang-kadang kan ada yang karena adiknya banyak Mhm. jadi harus mendulukan adiknya kan Iya, seperti itu. kerja mencari nafkah gitu ya. Mencari nafkah, Oke. karena orang tuanya kan banyak sekali. Mhm. Dan sekolah formal kan memang menetapkan usia-usia sekolah itu seperti itu gitu. Iya, Jadi kalau udah selesai baru masuk. Nah, kalau betul. PKBM tetap akan diterima. Iya, ini apa namanya, kabar baik lah ya untuk mereka-mereka yang merasa, waduh gitu ya, udah nggak ada harapan Waduh, lagi. gimana Ada nih, Mbak? loh gitu. Ada. Masih ada kok, jalan menuju Roma masih banyak ya Mbak Eti ya. Betul, Ini betul. bisa dimanfaatkan dengan baik ya, non formal yang PKBM ini ya. Buruan aja nih kalau misalnya ada di lingkungan kita gitu ya, tetangga-tetangga bisa disampaikan gitu ya. Ya, biasanya PKBM ada sih Mbak di sekitar Betul. lingkungan tuh pasti Ada, banyak cuman ada. kadang nggak tahu di mana gitu ya. Jadi Iya. mesti tanya juga gitu. Proaktif lah ya, jangan Diam aja. proaktif. Proaktif nanya gitu. Kalau ingin sesuatu ya pastinya harus gimana gitu ya supaya itu bisa terwujud gitu ya. Yang penting udah ada jalan nih ya untuk berkarya lebih jauh lagi gitu. Dalam dunia ya kerja lah ya Mbak Eti ya, pasti butuh yang namanya Pasti butuh ijazah banget. ini ya. Ijazah. Oke, Mbak Eti mungkin ada tips atau mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita pamit nih terkait dengan topik kita tentang non formal nih ya khususnya. Nah, mengenai ABK yang tadi saya masih ini, kita akan ada webinar itu tanggal 4 Jadi Agustus. kalau misalnya- Oh, oke. Ya, tanggal 4 Agustus dan itu malam hari. Jadi orang tua atau guru yang ingin ikut webinar itu boleh. Mm-mm. Saya share screen aja ya. Boleh. Nah, saya mungkin nih Pak Ferry kayaknya boleh ikut nih, Pak Ferry. Pak Ferry itu kan kadang terpanggil gitu ya Mbak Eti ya. Oh, dia ini sangat sayang kepada orang lain soalnya. Iya, mungkin menambah wawasan terkait dengan webinar terkait dengan anak berkebutuhan khusus ini boleh gitu. Ya, nah ini adalah ngobrol asik Mbak ABK itu untuk homeschooling, daycare, inklusi dan guru. Jadi itu ada penjelasannya apa itu ABK, kemudian cara mendeteksi ABK karena ABK tuh banyak loh. Oke. Nggak cuma 1, 2 gitu modelnya, nggak cuma tunarungu, tunadaksa, tunagrafia itu nggak cuma itu. Kemudian bagaimana sih cara bikin program untuk ABK gitu. Nah, kita akan membahas di sana. Wah, seru. Ada skillnya ini ya. Kita belajar ya. Nah, Belajar programnya bareng. apa aja sih? Karena kan ABK itu sebenarnya kayak misalnya anak autis itu kan nggak akan sama program belajarnya dengan anak yang ADHD. Benar. Itu beda ya. Beda banget, ya kan. Kemudian ada program misalnya untuk anak yang speak delay. Sekarang banyak anak yang speak delay. Anak usia dini aja banyak banget yang speak delay. Nah, itu gimana? Nah, itu bisa di sini. Nah, kemudian kemudian ada yang namanya homeschooling ABK. Ya kan? Karena kan banyak orang tua yang aduh nggak rela lah ya masukin ke SLB misalnya seperti itu. Walaupun SLB sekarang udah bagus-bagus juga, udah ada yang bagus.
dan gurunya juga banyak dan Iya. beragam. Mhm. Itu ada yang nggak rela misalnya, oh Mhm. enggak nanti anakku tantrum di sana gimana Iya misalnya iya gitu. iya. Kamu pilih Walaupun homeschooling yang bagaimana sebenarnya gitu ya nah untuk anak-anak homeschoolingnya ABK seperti ini. apa Baik untuk baik. ABK. Nah Itu Mbak seperti Eti itu. udah mencantumkan, silakan aja Sahabat RPK di situ juga ada Iya nomornya, boleh. manfaatkan aja gitu, cepet-cepetan aja. Mumpung masih ada ya tanggal 4 ya, 4 Agustus. Oke Iya tanggal baik, 4 Agustus. Mbak Eti, waktunya sudah habis nih kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih banyak ya untuk Oh kebersamaan sama-sama. kita dan Sahabat RPK juga perhatiannya, Iya. kebersamaannya. Sampai ketemu lagi Kita Rabu ketemu depan. lagi minggu depan Iya deh. tentang apa? Inklusi ya? Oke. Inklusi pasti ya. Oh Baik baiklah. ya. Baik, Sahabat RPK, selamat mengikuti acara Sama. kami selanjutnya. Kami berdua undur diri ya. Selamat siang dan sampai jumpa.